Halo kelas, are you ready to study with me? Oke, kita akan review materi sekilas sebelum ujian besok. Ada 3 materi yang akan muncul dalam soal ujian. Yang pertama adalah tentang vocabulary, yang kedua explanation text, dan yang ketiga adalah tentang past perfect continuous. Yang pertama kita akan bahas tentang vocabulary. Jadi vocabulary itu adalah kosakata. Nah, ada beberapa soal nanti yang akan menekankan terhadap pemahaman kalian atau seberapa besar pengetahuan kalian tentang kosakata dalam bahasa Inggris. Nanti dikemas dalam sinonim, antonim, dan juga ada juga maksud, apa sih maksud tujuan kata tersebut. Nah, untuk sinonim itu pengertiannya adalah persamaan kata atau dua kata yang memiliki arti yang hampir mirip atau bahkan sama. Contohnya adalah sad, itu sinonimnya adalah unhappy, down, atau miserable. Jadi sad itu kan sedih nih, sedangkan unhappy, down, miserable juga memiliki arti yang mirip, yaitu perasaan tidak senang. Nah, di bawahnya ada contoh lagi nih. Olivia looks happy and saw this in her behavior. She is really blah blah blah. A. Cheerful, B. Sad, C. Depressed. Kira-kira yang mana jawabannya? Betul, jawabannya adalah A. Cheerful. Jadi Olivia itu terlihat senang dan dia menunjukkannya dalam tingkah lakunya. Olivia ini persamaan senang itu adalah cheerful atau ceria. Meskipun tidak sama persis, tetapi ceria dan perasaan senang itu memiliki arti yang hampir mirip dibandingkan B dan C. Kalau B dan C itu sad itu sedih, depressed itu adalah depresi atau galau, itu perasaan tidak senang. Jadi jawaban yang betul adalah A, cheerful. Oke, selanjutnya itu adalah ada antonim. Antonim itu singkatnya adalah lawan kata. Jadi lawan kata dari kata sad itu adalah happy atau glad. Sad itu kan sedih nih, lawan katanya berarti senang, itu happy atau glad. Ibu yakin kalian sudah paham sekali tentang sinonim dan antonim ini karena merupakan pengetahuan dasar dalam bahasa Indonesia. Jadi mirip-mirip di bahasa Indonesia pun ada istilah sinonim dan antonim. Oke. Selain sinonim dan antonim, nanti juga di soal itu ada tentang penggunaan pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu. Nah, pronoun itu mencangkup I, you, we, they, he, she, it. Itu pronoun. Nah, di sini ada soal nih, titik-titik is my friend. Kita lihat di fotonya adalah seorang wanita lagi lambain tangan. Nah, kira-kira jawabannya itu I, he, atau she? Kalau I nggak mungkin karena saya adalah teman saya, itu kurang pas kalimatnya. Kalau he is my friend, kira-kira betul atau salah yang B? Salah, karena di gambarnya itu adalah seorang wanita. Sedangkan kalau he itu digunakan sebagai kata ganti laki-laki, dia laki-laki. Nah, jadi jawaban yang betul adalah C. She is my friend. Jadi dia perempuan itu adalah teman saya. Jadi jawabannya adalah C. She is my friend. Oke, selanjutnya ini ada this is titik-titik book not yours. Ini adalah buku titik-titik bukan milik kamu. Kira-kira jawabannya yang mana? I, me, atau my? Betul, jawabannya adalah my. This is my book, not yours. Ini buku milik saya, bukan milik kamu. Nah, untuk yang I, itu kenapa salah? Karena I itu adalah kata ganti saya sebagai objek. Jadi di sini kan yang titik-titik itu yang diperlukan adalah kepemilikan dari buku, bukan subjek. Berarti I itu salah. Kenapa mi salah? Mi itu digunakan untuk kata ganti saya, tetapi sayanya itu adalah sebagai objek. Sedangkan yang betul itu adalah my. Karena di sini untuk melengkapi kalimatnya diperlukan
kata ganti kepemilikan. Jadi ini buku milik saya, bukan milik kamu. Begitu Ibu harap untuk materi yang pertama itu kalian paham, karena sudah dibahas juga di semester 1. Oke, selanjutnya itu adalah tentang explanation text. Explanation text itu adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu, bagaimana atau kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, isinya bisa menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena sosial, budaya. Untuk selengkapnya kalian bisa baca di layar. Jadi tujuan dari explanation text ini adalah memberitahu pembaca tentang bagaimana sesuatu itu terjadi atau mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi prosesnya yang diceritakan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari explanation text tentang tsunami. Nah, tsunami occurs when a major fault under the ocean floor suddenly slips. Jadi tsunami ini terjadi ketika ada pergeseran tanah di bawah laut. Nah, ini text explanation tentang tsunami menjelaskan bagaimana dan mengapa tsunami itu terjadi. Untuk selengkapnya bisa dibaca. Di sini juga dijelasin bagaimana pertama kali tsunami itu terjadi. Terus juga di paragraf terakhir, a tsunami was a shore with often disastrous effects such as severe flooding, loss of life due to drowning, and the damage of property. Jadi di paragraf akhirnya juga dijelasin kalau tsunami itu biasanya memiliki efek yang mematikan atau efek negatif, yaitu salah satunya adalah banjir di mana-mana, terus juga banyak kehilangan nyawa karena tenggelam, terus juga merusak properti atau merusak banyak bangunan yang rusak ketika tsunami itu terjadi. Nah, nanti ketika ujian kalian akan disajikan teks dan nanti pertanyaannya itu akan berfokus kepada isi dari teks tersebut. Misalnya, apa sih tujuan dari teks ini? Tujuan dari teks ini misalnya adalah menjelaskan bagaimana tsunami itu terjadi. Terus juga bagaimana sih tsunami bisa terjadi, terus juga apa sih dampak yang disebabkan oleh tsunami. Jadi seputar teks itu si soalnya nanti. Maka dari itu kalian harus luas vocabulary-nya, kosakatanya. Jadi banyak-banyak baca tentang kosakata yang berhubungan dengan fenomena alam atau fenomena sosial. Oke, yang selanjutnya adalah tentang past perfect continuous. Jadi past perfect continuous itu adalah tenses yang dipakai untuk menjelaskan kejadian yang sedang atau telah terjadi di masa lampau. Jadi ketika kita ngejelasin itu, ngasih tahu itu, kejadian itu sudah tidak terjadi lagi di masa sekarang. Jadi kita menjelaskan kejadian yang sudah berlalu, yang sedang terjadi tapi sudah berlalu. Contohnya kayak gini. Russia had been working at an international hospital for 5 years and he got the promotion. Jadi Russia telah dan sedang bekerja di rumah sakit internasional ketika dia mendapatkan promosi. Jadi telah dan sedangnya itu di masa lalu. Jadi saat ini dia sudah tidak bekerja di rumah sakit internasional. Paham? Jadi menjelaskan kejadian yang telah dan sedang, tapi ketika kita ngomong sudah tidak terjadi. Nah, rumusnya ini ada untuk positif, kalimat positif itu adalah subject had been plus verb ing. Diingat-ingat ya. Jadi subject plus had plus been plus verb ing. Sedangkan untuk kalimat negatif yaitu tinggal ditambahin not di tengahnya. Subject plus had plus not plus been plus verb ing. Nah, balik lagi ke contoh yang tadi, itu
itu yang di garis besar atau di huruf tebal. Had been working, itu kan sesuai rumus ya. Jadi subjeknya itu si Rasya, terus rumusnya had been plus verb ing. Verbnya di sini atau kata kerjanya itu adalah work atau bekerja, tetapi ditambahin ing. Jadi had been working. Itu bentuk positifnya. Kalau bentuk negatifnya tinggal ditambahin not. Jadi subject plus had plus not plus been plus verb ing. Jadi Rasya had not been working at the International Hospital for 5 years when he got the promotion. Jadi yang perlu diingat itu adalah rumusnya. Oke, nih ada contoh soal. Rosma titik-titik for her boyfriend. Balik lagi nih, diingat-ingat rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb ing. Di sini subjeknya adalah si Rosma. Terus juga kita lihat di pilihannya. Subjek had been. Jadi yang ada had been berarti pilihan A dan C. Nah, otomatis yang B kita keluarkan dari pilihan kita. Jadi antara A dan C jawabannya nih. Terus subjek had been plus verb ing. Coba kita lihat verbnya. Di sini yang A itu verbnya wait, yang C itu verbnya waiting. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Betul, yang C. Jadi Rosma had been waiting for her boyfriend. Jadi Rosma telah dan sedang menunggu pacarnya. Tetapi ketika kalian ngomong ini, si Rosma ini sudah tidak menunggu pacarnya gitu. Jadi menceritakan kejadian yang sudah berlalu tentang si Rosma. Oke, kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. By the time teacher came, the student had been reading half part of the text. Nah, ini terdiri dari 2 kalimat sebenarnya, tapi disatuin. Jadi ketika guru itu datang, anak-anak sedang membaca sudah dan sedang membaca setengah dari teks tersebut. Jadi ini yang masuk ke past perfect continuous-nya adalah the student had been reading. Subjeknya the students plus had plus being plus verb ing. Verbnya read ditambah ing jadi verb ing. Jadi reading. The student had been reading half part of the text by the time the teacher came. Oke, semoga bermanfaat ya. Itu adalah sedikit review tentang materi yang akan diujiankan besok. Semoga ujiannya lancar. See you next time. Goodbye.